Recording in progress. Oke, yuk semuanya bangkit berdiri yuk. Yuk, semuanya bangkit berdiri yuk. Yuk, kalau lu tunggu sampai semua bangkit berdiri. Yuk, di rumah-rumah ayo semua bangkit berdiri, nggak di dalam mobil kan? Yuk, semua bangkit berdiri. Yuk, kita belajar menghormati Tuhan ya. Mulai dari ibadah kita hormati Tuhan. Ya, yuk semua bangkit berdiri yuk. JC, Jedan. Ini dia nih. Yuk, Kak Dita. Yuk, silakan Kak Dita. Oke. Halo, selamat pagi adik-adik yang terkasih semuanya. Wah, Kanita lihat semua udah good ya, sudah siap mau memuji Tuhan, menyembah Tuhan pagi hari ini. Ayo semuanya, kalau boleh kita mau sama-sama bangkit berdiri adik-adik, yuk. Hap, stand up, please hap. Oke, bangkit berdiri, sikap doa yang baik, kita akan datang berdoa kepada Tuhan Yesus pada pagi hari ini. Sikap berdoa yang baik, tangannya taruh di depan dada adik-adik masing-masing. Yuk, matanya ditutup. Haleluya, haleluya. Katakan ya, God is so good. God is so good. Amen. God is so good. Amen Tuhan. God is so good. Is so good to me. Sekali lagi adik-adik katakan, God is so good. Amen Tuhan. God is so good. God is so good. Is so good to me. Sama-sama angkat tangan adik-adik katakan, God is so good. Tangannya diangkat ya semua. God is so good. God is so good. Is so good. Lebih kuat lagi. Angkat tangannya tinggi-tinggi, katakan kepada Tuhan. God is so good. Amen. God is so good. God is so good. Is so good to me. God is so good. God is so good. Is so good to. Sekali lagi ya, tunjuk Allah kita. God is so good. God is so good. Is so good to me. Adik-adik yang baik, adik-adik yang manis, semua sikap doa yang terbaik. Adik-adik Tuhan Yesus lihat dari atas siapa yang sungguh-sungguh datang berdoa kepada Tuhan. Ya, nanti adik Kayla. Adik Kayla sudah ada pimpin kita di dalam doa. Atau jika belum ada, oh sudah ada. Oke, good. Adik Kayla boleh berdoa sayang. Yuk. Amin. Terima kasih Tuhan. Yesus. Haleluya.
Yeay, good banget adik Kayla, kamu keren. Yes, tepuk tangan Yesus. Yes, Yesus, yes. Nah, tadi kamu nanya, hari ini siapa yang udah bawa hati yang penuh nyanyian kepada Tuhan Yesus? Coba angkat tangannya, saya. Ya. Karena kita mau bernyanyi bagi Tuhan, jadi semuanya harus semangat. Bangkit berdiri kita. Haleluya. Hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi. Bernyanyi buat siapa? Raja siaran. Katakan hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja siaran. Semua angkat tangannya yuk. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Raja siaran. Aku anak raja, aku anak raja. Ya, kita semua anak raja. Katakan, aku anak raja, kau anak raja. Kita semua sekali lagi ya. Aku anak raja, engkau anak raja. Kita semua anak raja. Haleluya. Aku anak raja, engkau anak raja. Kita semua anak. Angkat tangannya. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Semuanya semangat ya. Kanita ada di ruang ibadah Daud, adik-adik ada di rumah. Nah, kita berdoa adik-adik bahwa kita nanti bisa ketemu, yes, satu dengan yang lainnya dalam ibadah Natal kita berdoa terus kepada Tuhan Yesus ya. Tuhan jadikan kita kuat dan sehat. Sekarang kita olahraga dulu nih. Jalan serta Yesus ya. Coba jalan. Ya, semuanya bangkit berdiri. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus. Coba kan kita mau lihat lompat. Lompat serta Yesus. Lompat sertanya setiap hari. Lompat serta Yesus, serta Yesus. Semua tepuk tangan. Serta Yesus selamanya. Jalan Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan Yesus, coba lari di tempat semuanya. Lari serta Yesus, lari sertanya setiap lari serta Yesus, serta Yesus. Baca kitab. Gimana nyanyian pujian? Oh, Kanita yang tunggu sebentar. Tepuk tangan Yesus. Yes. Yesus. Kita mau angkat pujian yang begini, adik-adik. Kita mau siapkan hati kita untuk kita dengan firman Tuhan. Baca kitab suci. Doa tiap hari, baca kitab suci. Doa tiap hari, kalau mau tuh. Sekali lagi, baca kitab suci. Doa tiap hari, baca kitab suci. Doa tiap
baca kitab suci. Kalau mau berkat. Adik-adik mau tumbuh di dalam Tuhan, amin. Coba Kanita mau tanya dong yang di ruang ibadah, mau tumbuh di dalam Tuhan, amin? Amin. Mau berkat, amin? Amin. Jadi kalau mau tumbuh, mau berkat, harus rajin baca firman Tuhan. Oke. Kembali kita mau sama-sama bangkit berdiri. Kita siapkan hati yang terbaik, kita datang kepada Tuhan. Karena kita rindu Allah berfirman pada pagi hari ini buat adik-adik semua, buat Kanita, buat Kalulu, buat Karili, Kak Petra, semuanya, ya. Oke, kita mau angkat pujian firman Tuhan ku dengar. Haleluya, Yesus. Sama-sama katakan firman Tuhan ku dengar. Ku tanam di hatiku akan Tuhan. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolonglah aku. Sekali lagi firman Tuhan. Firman Tuhan ku dengar. Katakan sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus. Tanam di hatiku. Ayo adik-adik semua sungguh-sungguh kepada Tuhan. Bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, sekali lagi semuanya sungguh-sungguh datang berdoa kepada Tuhan. Firman Tuhan ku dengar, amin. Ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolonglah aku. Ingin bertumbuh subur Tuhan. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolonglah aku. Haleluya. Yesus. Kanita masih belum melihat adik-adik, ayo yang belum sikap berdoa sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Tangannya dilipat yang baik, taruh di depan dada adik-adik masing-masing. Matanya betul-betul ditutup. Karena Tuhan Yesus rindu banget mau berkati kita lewat firman Tuhan. Ayo adik-adik datang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Nanti adik Lionel pimpin kita di dalam doa firman Tuhan. Adik-adik yang lain mendukung di dalam setiap doa. Ayo adik Lionel, puji Tuhan. Haleluya, Yesus. Berkati kami supaya kami duduk diam dan mendengarkan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Kak Susan yang akan menjadi berkat pada pagi hari ini. Puji Tuhan adik-adik, yuk duduk yang manis ya. Oke, keren ya. Alkitabnya tadi mana? Halo adik-adik, selamat pagi semuanya. Puji Tuhan,
Adik-adik sudah memuji Tuhan, adik-adik sudah menyembah kepada Tuhan. Saat ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Seperti biasa, Kak Susan selalu mengingatkan adik-adik, kalau mau mendengarkan firman Tuhan, adik-adik harus membawa atau membuka Alkitab. Bagi adik-adik sekolah minggu yang sudah bisa membaca, adik-adik bisa ambil Alkitabnya. Kak Susan selalu ingatkan, bukan Alkitabnya Papa, bukan Alkitabnya Mama, tapi Alkitab punya sendiri. Kita akan buka Alkitabnya di dalam Matius pasal 25 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13. Bagi adik-adik yang masih kecil, yang belum bisa membaca, adik-adik bisa duduk yang manis ya, dan telinganya dibuka lebar-lebar. Adik-adik dengarkan, Kak Susan akan membacakan buat kita semua. Sebelum kakak akan bacakan, kakak akan beritahu dulu judul cerita kita pada pagi hari ini adalah Gadis yang Bijaksana dan Gadis yang Bodoh. Ya, kakak ulang sekali lagi ya. Gadis bijaksana dan gadis yang bodoh. Kita akan membaca firman Tuhan kita pada pagi dan siang hari ini di dalam Matius 25 ayat 1 sampai 13. Demikian firman Tuhan. Pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Ayat yang kelima, tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara yang berseru, mempelai datang, songsonglah dia. Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Akan tetapi, waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu. Tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Puji Tuhan, adik-adik sekolah minggu. Kita sudah baca cerita firman Tuhan pada pagi dan siang hari ini. Ada 10 gadis, tetapi 10 gadis ini dibagi menjadi 2. Ada 5 gadis yang bijaksana dan ada 5 gadis yang bodoh. Adik-adik, firman Tuhan mengatakan kepada kita semua bahwa hal kerajaan sorga diperumpamakan seperti 5 gadis yang bijaksana dan 5 gadis yang bodoh. Adik-adik, 5 gadis yang bijaksana dan 5 gadis yang bodoh, mereka mendapat undangan pesta dari raja.
Nah, di sini siapa yang kalau mendapat undangan pesta kawin memakai pakaian yang jelek atau yang bagus? Pasti nggak ada ya. Semuanya mau berpenampilan yang baik. Kalau yang laki-laki ingin menjadi yang ganteng. Kalau yang wanita ingin menjadi yang paling cantik. Nah, adik-adik, 10 wanita ini mendapat undangan oleh raja untuk hadir di dalam perjamuan bersama-sama dengan raja. Perjamuan makan bersama dengan raja. Wah, senang sekali pasti ya. Kalau kita mendapatkan undangan dari Bapak Presiden, pasti kita sangat gembira. Oh, aku dapat undangan dari Bapak Presiden. Nah, adik-adik, kelima gadis yang bijaksana ini, kalau dikatakan bijaksana berarti dia adalah seorang yang pintar, betul. Segala sesuatunya selalu dipikirkan dengan matang ya, dengan baik, sehingga tidak ada sesuatu yang kekurangan. 5 gadis yang bijaksana, mereka membawa pelita ya. Adik-adik bisa lihat di gambar seperti apa pelita. Pelita ini adalah lampu, tapi bentuknya seperti lampu pada zaman dulu ya. Kakak sempat punya loh lampu yang seperti ini ya, dibawa-bawa ya. Nah, jadi itu namanya pelita. Gadis yang bijaksana, mereka membawa pelita ya. Kalau di zaman dulu itu seperti dia tidak berupa lampu, tapi dia pegangan lampu seperti dipegang begini ya, seperti yang adik-adik lihat di gambarnya ya. Nah, gadis yang bijaksana selain dia membawa pelita, dia membawa minyak ya. Adik-adik juga bisa lihat di gambarnya. Yang membedakan antara gadis yang bijaksana dan gadis yang bodoh, kalau yang bijaksana selain dia membawa pelita, di pinggangnya ada sebotol buli-buli ya. Di sini adik-adik itu berisi minyak. Tetapi kalau yang bodoh, dia hanya membawa pelita, dia tidak membawa minyak. Nah, 10 gadis ini mereka menunggu akan kedatangan raja. Tetapi karena raja tidak datang-datang, akhirnya mereka tertidur. Adik-adik bisa lihat gambarnya ya tuh. Mereka tertidur semuanya. Ke-10 gadis mereka tertidur. Tiba-tiba ada yang berteriak, mempelai datang, song-songlah dia. Wah, adik-adik, 10 gadis ini mereka langsung bangun ya. Mereka langsung bangun. Lalu gadis-gadis yang bijaksana ini, pelitanya atau lampunya mereka terus menyala ya, lampunya terus menyala. Karena apa? Karena mereka membawa minyak. Jadi kalau lampu itu sudah mulai redup atau cahayanya sudah mulai agak menghilang, mereka tambahkan lagi minyak dan kembali lagi bersinar ya. Jadi mereka siap untuk bertemu dengan raja. Wah, mereka senang sekali, gadis-gadis yang bijaksana. Tetapi apa yang terjadi dengan 5 gadis yang bodoh? Mereka katakan, waduh, pelita kami sudah hampir mati, kami tidak membawa minyak. Ya, kembali ada di gambarnya, adik-adik bisa lihat. Salah satu dari 5 gadis yang bodoh, dia meminta minyak kepada gadis yang bijaksana. Dia katakan, tolonglah kami,
Kami pun ingin masuk ke dalam perjamuan bersama dengan raja, tetapi minyak kami habis. Tolonglah bagi kepada kami." Lalu gadis yang bijaksana, dia katakan, "Maaf, kami tidak dapat memberikan minyak kami kepada kamu. Kalau kami memberikan minyak kami kepada kamu, maka minyak kami akan habis." Lalu gadis yang bijaksana ini dia katakan, "Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di sana." Akhirnya adik-adik, 5 gadis yang bodoh ini mereka pergi ke tukang penjual minyak. Tetapi apa yang terjadi? Apakah mereka bisa ikut dan masuk dalam perjamuan pesta bersama dengan raja? Jawabannya adalah tidak, adik-adik. Tetapi gadis-gadis yang bijaksana, saat si gadis bodoh ini dia pergi untuk membeli minyak, gadis bijaksana ini dengan sukacita karena mereka katakan, "Wah, yang kami tunggu-tunggu sudah hadir. Yang kami tunggu-tunggu telah datang, yaitu raja. Kami akan masuk ke dalam pesta bersama dengan raja." Nah, adik-adik ada gambarnya juga, adik-adik bisa lihat mereka duduk ya di meja yang begitu panjang dengan banyak sekali makanan buah-buahan dan ada raja di sana. Wah, begitu bahagianya mereka, begitu sukacitanya mereka, karena mereka begitu memikirkan apa yang harusnya mereka sediakan. Kalau mereka tidak membawa minyak di dalam buli-buli, mereka juga tidak akan dapat masuk ke dalam pesta itu, adik-adik. Setelah 5 gadis bijaksana masuk ke dalam pesta bersama dengan raja, menikmati keindahan pesta, 5 gadis yang bodoh ini dia datang. Wah, pintu sudah tertutup. Mereka mengetok-ngetok pintu. "Bukakan kami pintu, bukakan kami pintu. Kami mau masuk ke dalam. Bukakan kami pintu." Tetapi adik-adik, apa yang terjadi? Raja membukakan pintu, tapi pintunya tidak dibuka semua kan? Ada gambarnya tuh. Pada saat raja membukakan pintu, raja katakan apa? "Aku tidak mengenal kamu." Waduh, sedih adik-adik, sedih. Mungkin 5 gadis yang bodoh ini mereka menangis. "Raja, kami ingin masuk ke dalam sana. Kami ingin ikut pesta. Kami ingin menikmati pesta yang begitu indah bersama dengan raja." Tapi adik-adik, raja katakan bahwa "Aku tidak mengenal kamu." Ya adik-adik ya. Dan di ayat yang terakhir adik-adik dikatakan bahwa berjaga-jagalah. Ya, berjaga-jagalah. Nah, adik-adik, berjaga-jaga itu sama juga dengan kita waspada. Ya, kita waspada terhadap keadaan. Nah, adik-adik, akhirnya apa yang terjadi? Pasti adik-adik sudah tahu akhir ceritanya ya. 5 gadis yang bijaksana masuk ke dalam pesta bersama dengan raja, menikmati keindahan pesta. Sedangkan 5 gadis yang bodoh, mereka menangis, mereka meratapi nasibnya yang aduh, kenapa
kami tidak membawa minyak. Raja tidak mengenal kami. Mereka begitu sedih adik-adik. Nah, pada pagi hari ini adik-adik, Kak Susan mau bertanya sama adik-adik. Adik-adik mau menjadi 5 gadis yang bijaksana atau 5 gadis yang bodoh? Hayo, kalau kakak mau jadi 5 gadis yang bijaksana. Siapa yang mau jadi 5 gadis yang bijaksana? Ayo angkat tangannya. Iya, semuanya mau menjadi 5 gadis yang bijaksana adik-adik. Nah adik-adik, kakak mau memberitahukan kepada adik-adik pada pagi dan siang hari ini bahwa 5 gadis yang bijaksana ini mereka membawa pelita dan mereka membawa minyak, yang artinya mereka selalu berdoa, mereka selalu dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Nah, jadi adik-adik sudah tahu ya, bila Kak Susan, bila adik-adik semua hidup di dalam kekudusannya Tuhan, ya, kita bisa untuk meminta kepada Tuhan, Tuhan penuhkan aku dengan kuasa Roh-Mu. Walaupun adik-adik masih kecil, adik-adik semua, adik-adik yang mengikuti ibadah Zoom pada pagi dan siang hari ini, semua bisa dipenuhkan oleh kuasa Roh Kudus. Tadi dikatakan bahwa kita harus berjaga-jaga. Berjaga-jaga yang seperti apa adik-adik sekolah minggu? Ayo, adik-adik pertama harus rajin beribadah. Semuanya pasti rajin beribadah ya. Seperti hari ini semua mengikuti ibadah dengan baik. Lalu apalagi Kak? Semuanya harus menjadi anak sekolah minggu yang takut akan Tuhan. Ya, takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan berarti adik-adik taat kepada Tuhan. Menjadi pelaku firman ya. Kalau firman Tuhan bilang nggak boleh berbohong, jangan berbohong. Kalau firman Tuhan bilang tidak boleh berkata-kata kotor, gak boleh ya. Jadi ikut semua apa yang ada di dalam firman Tuhan ya. Lalu apalagi? Dekat dengan Tuhan. Dekat itu, kalau kakak mau bilang dekat itu kita nempel ya. Kita nempel dengan Tuhan. Kalau kita gak mau jauh-jauh dari Tuhan, nempel dengan Tuhan ya. Jadi kalau kita nempel dengan Tuhan, Tuhannya tuh selalu deket sama kita. Jadi kita nggak akan salah. Adik-adik selalu di dalam pemeliharaannya Tuhan. Kalau kita nempel dekat dengan Tuhan ya. Dan adik-adik suka berdoa. Doanya nggak usah panjang-panjang. Ya, kakak tahu adik-adik masih kecil, masih sekolah minggu. Ya, nggak usah panjang-panjang seperti mama dan papa, tapi adik-adik harus memiliki keinginan untuk selalu berdoa kepada Tuhan, bercakap-cakap kepada Tuhan, dan adik-adik dapat berkata kepada Tuhan, Tuhan penuhkan aku dengan kuasa Roh-Mu, supaya pada kedatangan Tuhan Yesus nanti kembali ke dunia ini, kita semua yang dipenuhkan oleh Roh Kudus, kita akan menikmati pesta yang indah bersama dengan Raja di atas segala raja, yaitu siapa? Tuhan Yesus Kristus. Untuk itu adik-adik harus dipenuhkan oleh Roh Kudus ya. Bukan adik-adik, papa, mama, kakak, dan kakak-kakak guru semua. Kita minta sama Tuhan.
penuhkan kami Tuhan, penuhkan kami ya. Nah, adik-adik sekolah minggu, itulah cerita firman Tuhan pada pagi dan siang hari ini. Biarlah cerita firman Tuhan pada pagi dan siang hari ini adik-adik bisa terus ingat dan ingat untuk kita minta kepada Tuhan supaya Tuhan memperlengkapi kita dengan kuasa Roh Kudus. Puji Tuhan adik-adik, kita akan berdoa, semuanya lipat tangan, tutup matanya, Kak Susan akan berdoa. Terima kasih banyak Tuhan Yesus untuk firman Tuhan pada pagi dan siang hari ini. Berkati seluruh anak-anak sekolah minggu Pelnap GPD Sudirman. Bahkan siapapun Tuhan yang sudah menyaksikan ibadah ini dan mengikuti ibadah ini, Tuhan memberkati. Tuhan, kami memohon kepadamu, kami semua anak-anak sekolah minggu dan kami semua kakak guru bahkan keluarga kami meminta kepada Tuhan, penuhkan kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, agar kami dapat menjalani kehidupan kami untuk kami masuk di dalam kerajaan sorga bersama dengan Tuhan. Berkati anak-anak sekolah minggu Tuhan, berkati keluarga mereka, berkati orang tua mereka Tuhan. Mereka tetap setia, mereka tetap menjadi anak-anak yang hebat, yang luar biasa. Mereka dapat mengandalkan Tuhan di dalam setiap kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kekasih jiwa kami. Semua yang sudah diberkati Tuhan, adik-adik katakan amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Wah, puji Tuhan. Siapa yang diberkati Tuhan Yesus pada pagi hari ini? Boleh angkat tangannya, adik-adik. Yeay. Yes, aku diberkati oleh Tuhan melalui firman Tuhan. Jadi adik-adik, kalau mau hidup di dalam Tuhan, mau penuh dengan Roh Kudus, karena Roh Kudus itu yang menjadi penolong loh buat Kanita, buat kakak-kakak semua, bahkan buat adik-adik yang masih kecil. Roh Kudus menjadi penolong untuk kita terus bertumbuh. Nggak ada cara lain. Selain apa tadi Kak Susan bilang? Rajin sekolah minggu, suka berdoa, sama apa tadi? Rajin baca Alkitab, firman Tuhan. Wow, yes. Aku mau. Tepuk tangan dulu dong. Buat kita semua yang sudah diberkati oleh firman Tuhan. Nah, tiba saatnya adik-adik sekolah minggu yang baik ya, kita akan mendengarkan kesaksian pujian ya. Kesaksian pujian. Tadi Kanita lihat ternyata yang melayani pagi ini trio ini loh, ya, Elkaris, Joyce sama Jire loh. Oke, kita akan mendengarkan kesaksian pujian ya dari Elkaris, Joyce dan Jire. Adik-adik, jangan lupa setelah itu kita akan masuk ke dalam doa persembahan. Nah, udah mau deket Natal, ayo berikan persembahan yang terbaik sama Tuhan Yesus. Buat Tuhan Yesus bilang sama mama papa, jangan lupa transfer nanti ke Santi ya, puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Yuk. Silakan, ayo. Kita angkat pujian ini dari ya. Oke, siap suaranya yang besar ya, yang kuat sebagai ya. ucapan syukur kepada Tuhan. Amin. Sayang pakai Bapak, terima kasih. Oke. We thank you, Lord. Amen. Father, we thank you, Lord. Yeah.
silakan duduk dulu. Yeay, ya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati Elkaris, Joyson, dan Yejire yang sudah bernyanyi bagi Tuhan, menaikkan terima kasih kepada Tuhan yang ada di sorga, ya, yang sudah berkati kita berlimpah-limpah. Aduh, Kanita seneng luar biasa. Adik-adik, hari ini semuanya ganteng-ganteng loh. Hari ini semuanya cantik-cantik. Hari ini semuanya happy. Ikut sekolah minggu, ya. Ada adik Elsefa yang udah standby dari setengah 9. Ih, berkatnya full. Ada adik Nalika, adik Riko Marco, Kayla, Leonel, ya, Azaria, Mas Bima, Brigita, waduh, dan kakak Boy yang juga gak ketinggalan, ya, Kak Petra. Semuanya diberkati oleh Tuhan. Tuhan catat siapa yang udah hadir pada pagi hari ini. Yes! Sekarang kita masuk ke dalam doa persembahan. Adik-adik siapkan yang terbaik bagi Tuhan melalui persembahan kita kepada Tuhan. Nanti kakak JC, ya, pimpin kita di dalam doa. Haleluya. Baik. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Thank you JC. Terima kasih adik-adik sekolah minggu. Jangan lupa lakukan persembahan, berikan yang terbaik bagi Tuhan Yesus melalui bendahara sekolah minggu Kak Santi, ya. Puji Tuhan. Selanjutnya Kanita berikan kepada Kak Lulu yang akan melanjutkan pengumuman. Haleluya. Di sini aja ya. Ya, puji Tuhan. Terima kasih buat semua yang hadir ya, buat semua yang sudah melayani. Tetap bersukacita ya, tetap semangat ya. Kalau Kak Rili, Kanita semuanya sudah siap dari pagi loh ya. Kita mau uji coba ya, kalau Tuhan izinkan nanti bulan Desember kalau Tuhan izinkan loh ya. Ya. Adik-adik tetap berdoa ya. Kalau juga tetap memastikan standar keselamatan ya, berjarak-jarak, pakai masker ya. Kalau nanti adik-adik boleh diizinkan sama orang tua datang ke sekolah minggu sekolah minggu tatap muka ya. STMT, sekolah tatap muka terbatas ya. Oke, supaya nggak umpel-umpelan juga, jadi berjarak-jarak ya. Pakai masker, terutama cuci tangan ya. Nanti kalau ada uji coba di bulan Desember, awal Desember, sebelum Natal ya, nanti ada petugas yang kasih sanitizer ya. Harus cuci tangan dulu sesuai himbauan Bapak Gembala. Ya. Oke, puji Tuhan. Kalau lu mau mengucapkan terima kasih buat Kak Nita yang sudah jadi WL, Kak Petra juga trio ganteng Mela ya yang sudah jadi singer ya. Terima kasih semuanya, juga Kak Susan yang sudah membawakan firman yang mengingatkan kita semua. Kita jadi gadis yang bijaksana ya. Adik-adik tetap lakukan firman ya. Ya, tetap dilakukan. Ingat, Om Gembala bilang, dengar firman, lakukan. Amin. Ya, bukan cuma dengar aja. Nanti kita jadi gadis yang bodoh ya. Dengar firman dan lakukan ya. Pasti adik-adik dan kakak-kakak, orang tua, papa mama akan mendapat berkat berlimpah. Kalau melakukan, amin, amin. Ya, terima kasih buat yang sudah hadir ya. Tadi yang pelayanan siapa ya? Adik Kayla, adik Lionel, adik JC, kesaksian trio ganteng Mela, ya. Lalu siapa tadi yang sudah melayani juga? Oh udah ya semua ya. Ya, adik-adik jangan lupa ditransfer ya untuk persembahan ya, karena nanti kita akan berikan untuk persembahan kasih Natal buat Bapak Gembala. Oma Gembala senior juga kakak wakil gembala ya, Kak Susan ya. Oke, dan juga hadiah-hadiah Natal ya, kan kalau udah janji, kakak-kakak pengurus udah janji ya akan memberikan hadiah Natal loh. Tapi yang sesuai dengan kerajinan adik-adik ya. Oke, terima kasih semuanya untuk yang hadir. Siapa ya tadi ya? Kak boleh dilihat siapa yang hadir Kak? Bentar Kak. Maaf nih IP-nya lagi. IP-nya gantian sama Kak Petra. Kalau lu jadi bisa sebut satu-satu ya. Buat adik siapa nih?
Nalika yang pertama kali datang tadi, puji Tuhan. Siapa? Jesse, Jordan, Boy, siapa nih? Rico Marco, Kayla, Leonel, Asaria, Kakak Seli, Mas Bima, Gita, semuanya. Oh iya, kalau lu sampai lupa, hari ini tepat ulang tahun Boy. Yeay. Happy birthday, Boy yang ganteng banget. Happy birthday ya, Boy. 17 tahun ya? 17 tahun ya, Boy? Iya. Ya, oh sekalian kesaksian boleh nggak? Coba yuk, kesaksian yang ulang tahun. Belum siap. Oh belum siap. Minggu depan ya. Minggu depan ya ulang tahunnya kesaksian ya. Oke sip. Ya selamat ulang tahun Boy. Semoga tambah panjang umur, tambah pinter di sekolah ya. Tambah diberkati tuh ada salam dari Dede Jire. Selamat ulang tahun kakak Boy katanya gitu. Ya. Happy birthday. Ya happy birthday ya Boy. Tuhan memberkati ya dalam pertumbuhan Boy ya di dalam sekolahnya ya. Tetap setia, tetap mengucap syukur sama Tuhan Yesus Amin. ya. Amin. Semakin diberkati di dalam Tuhan. God bless you ya. sayang. God bless ya. God bless you. Oke, semuanya terima kasih ya. Ada yang tampil. Ya, sampai ketemu minggu depan. Oh ya, doa penutup Kak Lulu minta tolong Kak Seli deh. Kak Seli minta tolong doa penutup Kak. Sama doa untuk Boy yang berulang tahun ya Kak Seli. Adik-adik ini. Tuhan, terima kasih. Kakak sudah begini dan kamu Tuhan, dan kami juga sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan, dan kami juga sudah selesai ibadah Tuhan pada pagi dan siang hari ini Tuhan. Tuhan berkatilah Tuhan, berkatilah kakak-kakak guru yang melayani pada hari ini, Kanita Tuhan sebagai WL, Kak Susan Tuhan pembawa firman Tuhan, dan adik-adik Tuhan yang sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan, agar firman Tuhan ini bisa tertanam di hati kami semua Tuhan. Ya Tuhan, berkatilah Tuhan untuk adik Boy Tuhan yang berulang tahun pada hari ini Tuhan. Berkati dia Tuhan, lebih lagi Tuhan agar semakin diberkati Tuhan dalam studinya Tuhan, dalam semakin rajin Tuhan juga dalam ibadah hari Minggunya Tuhan. Hanya di dalam Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Oke, puji Tuhan. Sampai ketemu minggu depan. Sampai ya. ketemu. Tuhan berkati.